Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Abdul Aziz. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari analisa data saya terkait dataset pada Kimia Farma pada tahun 2020 sampai 2023. Baik, saya akan ke slide selanjutnya. Perkenalkan diri dulu. Saya adalah mahasiswa informatika di Universitas Sultan Agung Tirtayasa dengan seseorang yang berminat khusus dalam data science, machine learning, dan cloud computing. Kebetulan saya juga adalah cloud computing cohort pada batch sebelumnya di Bangkit Academy. Saat ini saya mengikuti bootcamp Big Data Analytics agar dapat memperdalam keterampilan saya dalam analisis data dan penerapannya dalam bisnis. Selain itu, saya juga menjabat sebagai Ketua Departemen Internal HMIF Fakultas Teknik Untirta yang mengasah kemampuan saya dalam kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen organisasi. Dengan pengalaman dalam penjualan pengembangan website dan analisis data, saya berfokus pada bagaimana data dapat dioptimalkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan juga strategis. Baik, saya akan ke slide selanjutnya. Di sini adalah tentang company yang akan saya analisa, yaitu adalah Kimia Farma. Kimia Farma adalah perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam produksi, distribusi, dan penjualan produk farmasi serta layanan kesehatan. Sebagai bagian dari holding BUMN Farmasi, Kimia Farma memiliki jaringan apotek, laboratorium klinik, dan fasilitas manufaktur yang luas. Kimia Farma juga berperan penting dalam menyediakan produk kesehatan berkualitas bagi masyarakat. Baik, saya akan ke slide selanjutnya. Baik, ini adalah proyek portofolio yang akan saya jelaskan. Di sini latar belakangnya Kimia Farma adalah perusahaan farmasi yang memiliki jaringan apotek, klinik, dan laboratorium di seluruh Indonesia. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu pada proyek ini kita menggunakan 4 dataset utama, lebih tepatnya kita diberikan 4 dataset utama, yaitu final transaction yang berisi pada data transaksi, lalu ada inventory yang berisi data stok produk di setiap cabang, lalu ada kantor cabang yang menginformasikan tentang cabang Kimia Farma, lalu ada produk yang berisi daftar produk obat yang dijual. Lalu di sini ada problem statement yang saya temukan, yaitu yang pertama ada bagaimana tren penjualan Kimia Farma dari 2020 hingga 2023. Lalu ada provinsi mana yang memiliki performa penjualan terbaik. Lalu apakah ada cabang dengan rating tinggi tetapi jumlah transaksinya rendah. Lalu apakah ada produk mana yang memiliki penjualan tinggi tetapi keuntungannya rendah. Lalu yang terakhir, bagaimana mengenai margin antara keuntungan dan penjualan per produk. Baik, selanjutnya kita akan ke slide selanjutnya dulu yang menginformasikan mengenai bagaimana cara mengimpor dataset ke BigQuery. Kebetulan lagi-lagi saya sebutkan bahwa saya adalah sebuah mantan cloud computing Bangkit Academy yang memang sudah pernah atau berpengalaman dalam melakukan importing data to BigQuery ya. Jadi di sini memang kita cukup create dataset. Pertama memang create dataset terlebih dahulu untuk create dataset dari Kimia Farma. Lalu selanjutnya di sini kita perlu create table ketika memang sudah dataset itu sudah diciptakan, kita hanya perlu create table. Sini kita tinggal perlu create table doang. Lalu selanjutnya ketika sudah kita klik create table itu akan menginformasikan mengenai di sini. Di sini kita ganti dulu masalah create table from ini menjadi upload. Lalu kita tinggal select file. Di sini kita tinggal select file yang kita ingin upload. Selanjutnya, ketika memang sudah di select file, di sini kita tinggal perlu ganti mengenai namanya dan dataset yang ingin dituju. Di sini kita dataset yang dituju itu Kimia Farma dan namanya itu inventory. Karena saya memang awalnya ingin mendemonstrasikan untuk mengimport dari inventory. Oke, selanjutnya di sini tabel analisa yang sudah digabungkan dari keempat dataset sebelumnya, lebih tepatnya ketiga dataset sebelumnya, karena ada satu dataset yang bisa diwakilkan. Di sini ada transaction ID. Ini adalah sebuah identitas yang unik dalam transaksi. Selanjutnya, ini ada tanggal pembelian, ini ada ID cabang, itu nomor cabang yang pada saat itu dibeli oleh sebuah customer. Lalu ini ada kategori, tepatnya lebih ke arah kategori cabang. Lalu ini ada kotanya, provinsinya, rating cabangnya, lalu ini ada customer name-nya, lalu produk ID-nya. Selanjutnya, ini ada analisa yang kedua, yang lanjutan dari sebelumnya. Itu tadi sama ya, ada produk ID, ini nama dari produknya, ini actual price-nya, lalu ini ada diskon persennya,
Ini ada persentase gross labanya, lalu ini ada net sales, net profit, dan rating transaksi. Baik, langsung aja ke selanjutnya. Lalu ini adalah BigQuery syntax agar tadi dari tiga dataset yang saya sebutkan sebelumnya itu menjadi satu dataset. Di sini kita jelaskan secara singkat saja. Di sini kita nge-create atau nge-replace table. Lalu di sini kita cuma perlu mendeklarasikan mengenai sebuah variabelnya. Di sini ada hitung persentase laba berdasarkan harganya, itu memang ditentukan berdasarkan tentang harga produk di mana harga lebih tinggi memiliki margin lebih besar. Lalu di sini ada eh, harga setelah diskon atau net sales yang dihitung dengan mengurangi harga berdasarkan diskon yang diberikan. Lalu yang terakhir ada net profit. Net profit dihitung dengan mengalihkan net sales dengan persentase laba yang sesuai. Data ini itu diperoleh dari tabel Kimia Farma yang final transaction yang akhirnya di lab join dengan kantor cabang, lalu akhirnya mendapatkan informasi mengenai cabangnya dan juga dari dataset mengenai produknya. Dari situ bisa diwakilkan untuk yang satu dataset yang tidak saya sebutkan. Baik, kita selanjutnya ke slide selanjutnya saja. Di sini ada dashboardnya, dashboard performa analitik yang saya ciptakan pada Looker Studio. Di sini kita bisa lihat langsung aja. Ini sebentar. Baik, baik, ini adalah performa penjualan kimia farma. Ini adalah sebuah dashboard yang saya ciptakan. Di sini ada tiga filter. Yang pertama itu adalah filter tanggal. Filter tanggal ini agar stakeholder dapat menentukan spesifik tanggal yang ingin mereka cari. Lalu di sini ada cabangnya dan di sini ada provinsinya. Di sini ketika kita ingin mengetahui sebuah perbandingan antar provinsi yang lebih jelas, kita sebenarnya perlu nonaktifkan Jawa Barat terlebih dahulu karena memang Jawa Barat ini cukup dominasinya tinggi banget pada dataset kali ini. Dan ketika kita ingin mengetahui perbandingan antara penjualan dan keuntungan per provinsi melalui Google Map, itu kita perlu menonaktifkan untuk Jawa Barat. Kita perlu accept untuk Jawa Barat dulu agar kita dapat mengetahuinya seperti ini. Jadi ini dapat mengetahuinya lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Baik, itu contoh-contohnya saja. Di sini ada tren penjualan, ini ada top 10 penjualan per provinsi, ini adalah top 5 cabang dengan rating tinggi tetapi transaksi rendah. Ini ada penyebaran penjualan per provinsi, ini keuntungannya. Lalu ini ada tabel produk yang paling laku. Ini ada top 10 produk dengan rating tertinggi tetapi keuntungannya rendah. Lalu ini ada perbandingan keuntungan dengan penjualan per produk. Oke. Di sini memiliki sebuah tujuan tertentu. Dan tujuan akan saya sampaikan setelah slide selanjutnya. Baik. Nah, ini adalah sebuah insight yang saya dapatkan terkait tren penjualan. Tren penjualan kimia farma dari 2020 hingga 2023 itu memang menunjukkan fluktuasi, tetapi cukup relatif stabil. Pada 2020, total penjualannya jika kita bulatkan menjadi 86,90 miliar, kemudian mengalami sedikit penurunan di 2021 menjadi 86,47 miliar. Lalu tahun 2022 menunjukkan peningkatan ke 87,06 miliar, namun kembali turun sedikit di 2023 menjadi 86,54 miliar. Meskipun terjadi naik turun, perubahan ini tidak cukup signifikan. Yang menandakan pasar pada kimia farma memang cukup stabil. Nah, beberapa faktor mungkin mempengaruhi tren ini, seperti kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, kebijakan pemerintah, serta tren kesehatan seperti pandemi yang dapat meningkatkan atau menurunkan permintaan obat. Oke, kita ke insight selanjutnya. Ini adalah sebuah insight, insight terkait penjualan teratas per provinsi. Jadi, provinsi dengan penjualan tertinggi menunjukkan daerah dengan permintaan terbesar terhadap produk kimia farma. Seperti Jawa Barat yang cukup dominasinya tinggi, lalu diikuti oleh Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara. Ini menandakan bahwa wilayah dengan populasi besar dan pusat ekonomi utama memang memiliki cenderung untuk berkontribusi mengenai penjualan yang lebih tinggi.
Faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan antar provinsi termasuk jumlah cabang yang tersedia, daya beli masyarakat, serta aksesibilitas terhadap produk farmasi. Lalu kita ke insight selanjutnya. Baik, ini adalah insight yang saya dapatkan mengenai 5 cabang dengan rating tertinggi tetapi transaksinya cukup rendah. Nah, memang beberapa cabang itu memiliki rating tertinggi, tetapi pelanggan dari pelanggan, tetapi jumlah transaksi yang relatif rendah. Bisa jadi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lokasi yang kurang strategis, lalu ada stok produk yang terbatas, lalu ada harga yang lebih tinggi dibandingkan pesaing di daerah tersebut. Meskipun pelanggan merasa puas dengan layanannya pada cabang tersebut, rendahnya volume transaksi bisa mengindikasikan potensi masalah, terutama dalam konversi pelanggan menjadi pembeli aktif. Nah, kalau kita lihat dari sini, mungkin optimalisasi strategi pemasaran, lalu ada peningkatan stok, ataupun penyesuaian harga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan jumlah transaksi tanpa mengorbankan kepuasan pelanggan. Baik, kita akan ke insight selanjutnya. Baik, ini adalah terkait perbandingan keuntungan dengan penjualan. Perbandingan antara keuntungan dan penjualan bisa menunjukkan sejauh mana pendapatan yang dihasilkan mampu dikonversi menjadi profit. Beberapa produk mungkin memiliki penjualan tinggi, tetapi margin keuntungannya lumayan rendah. Yang ini bisa disebabkan oleh strategi diskon besar atau biaya produksi yang tinggi. Sebaliknya ada produk dengan penjualan lebih rendah, tapi margin keuntungannya tinggi, yang menunjukkan bahwa harga dan strategi pemasaran produk tersebut bisa dikatakan cukup optimal. Seperti tadi nomor satu dan nomor dua ini memiliki margin keuntungan yang hampir sama, walaupun penjualannya cukup berbeda. Ini bisa kita cek bahwa apakah yang nomor satu ini seperti psikoleptik drug, hipnotik dan sedatif drug itu memang terdapat inefisiensi pada operasionalnya atau memang terkait diskon yang menyebabkan margin keuntungannya tertekan. Lalu ini merupakan selanjutnya ini merupakan rekomendasi yang saya sarankan. Yaitu yang pertama ada optimalisasi strategi penjualan. Jadi provinsi seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang memiliki dominasi tinggi itu dapat ditingkatkan melalui penetrasi pasar dengan cara memperbanyak stok, meningkatkan distribusi, serta memperkuat strategi pemasaran pada daerah tersebut. Lalu, sementara itu, untuk provinsi dengan penjualan yang lebih rendah, memang perlu dilakukan analisis lebih lanjut agar kita dapat menentukan penyebabnya. Seperti misalkan jumlah cabang yang sedikit, atau daya beli yang rendah, atau bisa jadi kurangnya strategi promosi yang tepat. Lalu yang kedua itu kita dapat memfokuskan strategi pada produk dengan rating tinggi tapi transaksinya rendah. Jadi jika stok terbatas bisa jadi penyebab rendahnya transaksi, maka kita perlu lakukan optimalisasi manajemen inventaris agar produk yang banyak dicari itu tetap tersedia. Sementara itu, jika memang harga yang menjadi penghambat, Kimia Farma bisa menerapkan strategi diskon khusus untuk meningkatkan daya saing dibandingkan dengan kompetitor kompetitor di daerah tersebut. Lalu yang terakhir ada optimalisasi keuntungan. Produk yang laku tetapi memiliki margin keuntungan kecil itu dapat kita analisa terlebih dahulu agar kita dapat meningkatkan efisiensi produksi ataupun bisa kita naikkan harganya agar margin keuntungannya bisa lebih melebar. Baik, segitu saja dari saya untuk analisa saya terkait dataset Kimia Farma pada tahun 2020 sampai 2023. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika saya salah bertutur kata atau salah dalam menerapkan dataset tersebut. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.